Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ding Gamilang, NIM 1311751. Pada hari ini akan mempresentasikan tugas besar dari mata kuliah Material Teknik Elektro dengan kode kelas AL3204. Tugas besar Material Teknik Elektro hari ini yaitu mereview paper. Pada hari ini, paper yang saya review berjudul Implementasi Jaringan Sensor Nirkabel menggunakan Zigbee pada monitoring tabung inkubator bayi, dengan penulis Fatur Zaini Rahman, jurusan Teknik Elektronika Politeknik Negeri Balikpapan. Berikut link paper yang saya review. Pertama, kita masuk pada abstrak. Implementasi jaringan sensor nirkabel menggunakan Zigbee bertujuan untuk memudahkan komunikasi antar pengguna, dalam hal ini perawat, dengan sistem yang sedang beroperasi pada tabung inkubator bayi. Selain itu, perawat dapat selalu memantau kondisi tabung inkubator bayi walaupun berada di ruang perawat. Pada penelitian ini terdiri dari 3 bagian utama. Pertama, modul sensor menggunakan SHT-11 sebagai pendeteksi suhu dan kelembaban tabung inkubator bayi. Kedua, jaringan nirkabel menggunakan Zigbee sebagai media komunikasi antara modul sensor dengan komputer. Yang ketiga, HMI atau Human Machine Interface pada komputer sebagai pengolah data yang diterima dari setiap modul sensor yang tersebar. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa sistem dapat bekerja dengan semestinya dengan topologi star, sehingga komunikasi ini sangat baik bila diterapkan pada ruang lingkup yang masih dijangkau oleh end device dan koordinator. Jika kita menggunakan jarak yang lebih jauh, bisa menggunakan topologi mesh dengan penambahan router di dalamnya. Kita masuk ke pendahuluan. Inkubator bayi adalah salah satu alat medis yang digunakan untuk menjaga kestabilan suhu dalam tabung inkubator secara berkala, terutama bayi prematur. Umumnya perlu diletakkan pada tabung inkubator yang mempunyai sistem pengontrol suhu dan kelembaban, sehingga kestabilan suhu bayi dapat dijaga. Maka dari itu dibuat sebuah alat untuk mendeteksi dan memonitoring keadaan suhu dan kelembaban di dalam inkubator bayi ini. Kita masuk ke dalam diskusi. Yang pertama, metodologi penelitian. Dalam paper ini terdapat 3 metode penelitian. Yang pertama, perancangan, pembuatan, kemudian pengujian. Pertama, yaitu perancangan. Pada perancangan ini terbagi atas 3, yaitu yang pertama, modul sensor, kemudian komunikasi Zigbee, dan HMI atau Human Machine Interface. Pada modul sensor ini terdapat beberapa perangkat seperti sensor SHT-11, kemudian LCD sebagai tampilan atau outputnya, kemudian keypad sebagai untuk inputan data dari perawat, kemudian microcontroller, kemudian ada LED sebagai 2 LED indikator sebagai output juga untuk menjadi indikator suhu dan kelembabannya. Lalu di sini komunikasi Zigbee ini satu terpasang pada modul sensor end device, kemudian juga terpasang pada koordinator. Komunikasi Zigbee ini yang akan menampilkan pada HMI atau Human Machine Interface. Lalu ada pembuatan. Sensor yang terintegrasi dengan microcontroller melalui jalur I2C atau Integrated Circuit Bus, atau yang biasanya kita kenal dengan TWI atau Two Wire Serial Interface, di mana komunikasi tipe ini menggunakan 2 jalur bus. Dapat kita lihat bahwa di sini menggunakan sistem I2C atau Integrated Circuit atau juga TWI,
Di sini microcontroller berfungsi sebagai master dan sensor SHT-11 sebagai slave. Jadi di sini kemungkinan untuk bertabrakannya data informasi sangat kecil karena menggunakan 2 bus, sehingga pengiriman data bisa lebih lancar. Selanjutnya ada pembuatan ini. Pada gambar B dapat kita lihat bahwa itu inkubator bayi dengan modul sensor yang telah terpasang. Kita masuk kemudian di sini dapat dilihat diagram alir. Nah, pada diagram alir ini perawat akan menginputkan beberapa data seperti kamar, nomor kamar, kemudian nomor tabung, kemudian suhu minimum yang harusnya ada di dalam tabung inkubator tersebut, suhu maksimum, kelembapan minimum, dan kelembapan maksimum. Nah, pembacaan oleh sensor suhu SHT-11 ini yaitu suhu real dan kelembapan real, sehingga apabila SR melebihi dari Smax dan di bawah Smin, dia akan menyalakan indikator LED. Begitu juga dengan kelembapan. Nah, protokol komunikasi. Dalam sebuah sistem komunikasi dibutuhkan sebuah protokol agar dapat saling berkomunikasi. Nah, di sini dapat kita lihat protokol komunikasinya dari simbolnya yang pertama dari add, kemudian data tadi, kemudian terakhirnya itu pagar. Nah, add ini dapat kita lihat pada simbol protokol yaitu start atau awal protokol yang data tadi, kemudian tagarnya sebagai end atau akhir protokol. Nah, ukuran bitnya sendiri itu berjumlah 16 byte. Kemudian topologi jaringan. Nah, di sini pada paper penelitian ini menggunakan topologi jaringan star. Nah, di mana koordinator ini langsung terhubung dengan modul sensor. Nah, biasanya topologi star ini digunakan pada jaringan yang cukup jaraknya yang cukup dekat gitu. Nah, kemudian pada topologi jaringan ini diharuskan untuk membuat alamat sumber dan identitas jaringan agar tidak terjadinya tumpang tindih ketika melakukan proses komunikasi. Pada fungsi dari membuat alamat sumber dan fungsi dari identitas jaringan sendiri itu fungsi dari identitas jaringan pada koordinator PAN itu berfungsi agar tidak ada frekuensi lain yang masuk. Biasanya frekuensi dari radio lain bisa masuk apabila kita tidak memiliki identitas jaringan yang unik begitu. Masuk ke pengujian. Nah, di sini peneliti akan menguji tinggi pemancar dan jarak untuk sampai ke koordinator. Nah, tampilan HMI-nya sendiri dapat dilihat seperti gambar, di mana terdapat data dan juga hasil dari pengukuran suhu. Masuk ke hasil penelitian. Pengujian modul sensor SHT-11. Hasil pengujian suhu. Nah, di sini pengujian modul sensor dibandingkan dengan pengukuran menggunakan alat ukur KT908. Alat ukur ini biasa digunakan untuk mengukur suhu dan kelembaban. Dari hasil pengujian terlihat terdapat beberapa error baik di pengukuran suhu maupun pengukuran kelembaban. Dapat kita hitung bahwa error rata-rata sensor suhu dari sensor suhu yaitu 0,99% dan error rata-rata sensor kelembapan 1,116%. Kemudian pengujian kinerja jaringan nirkabel. Pengujian jaringan nirkabel
Zigbee. Nah, di sini kita menguji ketinggian dari di sini menguji pada paper ini menguji ketinggian dan jarak sehingga meminimalisir paket loss. Paket loss ini yaitu data yang hilang. Nah, jadi untuk meminimalisir itu dicoba paling efektif ketinggian dari pemancarnya berapa dan jarak maksimal dari pemancar ke koordinator itu berapa. Dari hasil data yang kita dapatkan terlihat bahwa di sini untuk ketinggian pemancar di 1,2 itu dapat maksimal jarak ke koordinatornya 49 meter dengan ketinggian pemancar 1,2 meter. Hal ini cukup jauh mengingat yang lain dengan jarak yang 49 ini terjadi banyak paket loss. Persentase paket lossnya lebih tinggi begitu. Tapi di 1,2 ini paket lossnya 0% di jarak maksimum 49 meter ke koordinator. Kemudian pengujian kinerja koordinator. Nah, di sini pengujian kinerja koordinator dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama throughput dan paket loss. Nah, throughput sendiri itu yaitu bandwidth sebenarnya atau bandwidth yang real gitu. Nah, jadi di sini semakin besar throughput, semakin besar pula paket lossnya. Dapat dilihat dari pengujian paket loss persentasenya jadi rata-rata paket loss yaitu 0,78%. Nah, kelebihan dan kekurangan hasil penelitian dalam paper ini. Nah, kelebihannya yang pertama sensor SHT-11 diintegrasikan dengan mikrokontroler menggunakan komunikasi I2C. Nah, hal ini bermanfaat sebagai untuk mempercepat proses pengiriman atau penerimaan data sehingga proses komunikasinya dapat lebih berjalan lancar karena menggunakan dua bus. Lalu sensor SHT-11 merupakan sensor digital sehingga kita tidak memerlukan lagi tambahan ADC karena pembacaan sensornya sudah digital. Nah, lalu akurasi sensor SHT ini cukup akurat dengan kurang lebih 0,4 derajat Celcius pada suhu 25 derajat terlihat dari hasil percobaan tadi, dan akurasi absolutnya kurang lebih 3% pada saat pengukuran kelembapan. Nah, sensor SHT ini memiliki stabilitas jangka panjang dan penggunaan dayanya juga sangat rendah. Sebelah sini memiliki stabilitas jangka panjang dan penggunaan daya sangat rendah, yaitu kurang lebih 3 mikrowatt. Nah, penggunaan protokol komunikasi Zigbee dapat dilakukan tanpa terhubung dengan internet. Kemudian kelebihan yang lainnya, penggunaan AMI ini mempermudah dalam monitoring keadaan inkubator bayi untuk jarak jauh. Jika jarak dekat bisa melihat langsung dari tampilan LCD. Nah, kelebihan dan kekurangan hasil penelitian dalam paper ini. Yang bagian kekurangan, yang pertama kekurangannya harga sensor SHT-11 cukup mahal di pasaran. Saya terakhir kali mengecek harganya sekitar 200.000 sampai 250.000. Nah, sebenarnya sensor suhu dan kelembapan ini SHT-11 ini bisa diganti dengan sensor DHT-11 ataupun DHT-22 yang lebih murah. Namun memang untuk penggunaan yang lebih
lebih efektif dan lebih mudah juga itu menggunakan SHT-11 karena fiturnya juga yang cukup lengkap. Kemudian kekurangan yang lainnya, protokol komunikasi Zigbee rawan terganggu oleh frekuensi radio lain. Seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa harus memerlukan ID jaringan sendiri agar tidak terganggu oleh frekuensi radio lain. Nah, lalu kekurangan lainnya, kecepatan transmisi Zigbee maksimum hanya 250 kbps, lebih rendah dibandingkan protokol komunikasi nirkabel lain seperti Bluetooth dan Wi-Fi. Penggunaan topologi jaringan STAR hanya dapat menjangkau jarak maksimal kurang lebih 50 meter. Nah, sehingga apabila ingin menggunakannya dengan jarak yang lebih jauh bisa menggunakan topologi mesh. Desain inkubator yang masih belum rapi dikhawatirkan akan terjadi kerusakan alat ataupun kondisi rangkaian. Hal ini tentunya akan membahayakan untuk bayi itu tersendiri. Kesimpulan, pemanfaatan sensor suhu dan kelembapan serta komunikasi antar perangkat yang ditampilkan pada monitoring HMI dapat mempermudah pekerjaan para perawat di rumah sakit. Jadi perawat tidak perlu lagi untuk memonitoring secara langsung, namun bisa dari jarak jauh dan bisa memonitoringnya juga dalam skala yang lebih banyak. Dari hasil pengujian, kemudian simpulannya dari hasil pengujian sensor SHT-11 didapatkan bahwa terdapat error sebesar 0,99% untuk suhu dan 1,16% untuk kelembapan. Nah, hasil error tersebut disebabkan oleh faktor floating atau biasa dikenal dengan tidak terdeteksinya sinyal. Nah, jadi mempengaruhi pembacaan dari microcontroller yang akan mengirimkan data melalui komunikasi Zigbee tadi ke koordinator. Ketinggian terbaik pemancar yaitu berada pada 1,2 meter dengan jarak maksimumnya 49 meter. Semakin besar paket data yang dikirimkan dari perangkat ke koordinator, maka throughput akan semakin besar pula sampai kapasitas maksimal 250 kbps. Selain itu, paket loss juga akan semakin besar. Topologi STAR dapat digunakan dengan semestinya pada jarak yang masih bisa dijangkau. Untuk jarak yang lebih jauh harus menambah router dengan topologi mesh. Hal yang dipelajari dan saran riset selanjutnya. Hal yang dipelajari pada paper ini, kita dapat mempelajari pemanfaatan sensor suhu dan kelembapan dalam hal ini sensor SHT-11, yakni sensor yang terbuat dari chip CMOS, Complementary Symmetry Metal Oxide Semiconductor. Nah, protokol komunikasi. Lalu hal yang dapat dipelajari lagi dari paper ini yaitu protokol komunikasi dengan menggunakan Zigbee. Mungkin selama ini kita lebih sering menggunakan Wi-Fi dan Bluetooth untuk protokol komunikasi karena lebih cepat transfer datanya dan juga lebih sering dijumpai. Nah, untuk kemudian kita dapat mempelajari topologi jaringan. Pada paper ini kita mempelajari topologi jaringan seperti topologi STAR dan topologi mesh. Perbedaannya hanya untuk kebutuhan jarak. Kalau topologi STAR biasanya digunakan pada komunikasi yang jaraknya cukup, yang tidak terlalu jauh. Sementara topologi mesh kita bisa menambahkan router sehingga komunikasinya bisa jarak jauh. Kemudian kita dapat mempelajari HMI atau Human Machine Interface. Untuk mempermudah dalam monitoring, aplikasi dalam bentuk HMI sangat diperlukan. Nah, software yang digunakan pada paper ini yaitu Visual Basic Net. Software tersebut begitu
mudah dipelajari karena tampilannya tidak terlalu rumit. Saran riset selanjutnya, pengembangan dalam hal monitoring keadaan suhu dan kelembapan inkubator bayi kedepannya bisa menggunakan sistem berbasis IoT yang terhubung dengan server internet dan dapat diakses melalui aplikasi berbasis Android, iOS maupun web. Nah, jadi selain bisa dipantau oleh perawat, diharapkan untuk untuk monitoring ini bisa juga diakses oleh pihak keluarga dari bayi. Jadi mereka bisa mengetahui kondisi dari bayi mereka dan juga kondisi dari inkubator bayi mereka. Selain pengembangannya juga, selain keadaan suhu inkubator, juga keadaan kondisi kesehatan dari bayi yang juga bisa diakses oleh keluarga melalui aplikasi yang berbasis Android atau iOS maupun dari web. Nah, selanjutnya indikator kondisi inkubator suhu maupun kelembapan ada baiknya menggunakan alarm atau buzzer, karena jika menggunakan LED kurang begitu terlihat ketika suhu maupun kelembapannya tidak sesuai yang ada dalam inkubator tersebut. Nah, selain untuk inkubator bayi, konsep alat yang terdapat pada paper ini juga dapat dikembangkan untuk menjadi monitoring keadaan pasien lain, tentunya dengan menggunakan sensor maupun sistem yang berbeda. Informasi paper dengan tahun terbit 2016, nama penulis Fatur Zaini Rahman. Terima kasih. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, presentasikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.